Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4, nama saya Elizabeth Novita. Perkenalkan, nama saya Astiwi. Perkenalkan, nama saya Suraya. Perkenalkan, nama saya Linda. Perkenalkan, nama saya Elisa Miati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari. Perkenalkan, nama saya Japan Kurniawan. Baik, jadi di sini kami akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang akan kami bahas, di mana materi yang akan kami bahas ini mengenai dampak demokrasi terpimpin bagi kehidupan bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dampak demokrasi terpimpin, terlebih dahulu kita akan memahami pengertian dari demokrasi terpimpin itu sendiri. Pengertian dampak demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin atau yang biasa juga bisa kita sebut sebagai demokrasi terkelola. Istilah ini digunakan untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk dampak demokrasi terpimpin itu sendiri dapat kita bagi menjadi dua, yaitu ada dampak positif dan juga dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Untuk penjelasan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif akan kita bahas di video ini. Dari kita saksikan bersama-sama video mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, dampak positif dari demokrasi terpimpin. Yang A, mencegah krisis ekonomi yang berkepanjangan. Demokrasi terpimpin dapat mencegah adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat membuat masyarakat Indonesia semakin mudah dipecah belah. Contohnya saja, adanya konflik-konflik internal yang berkaitan dengan masalah ekonomi, seperti Perang Aceh dan konflik Ambon. Selain itu, timbul juga masalah lain seperti masalah kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, isu-isu tersebut dapat diatasi dengan adanya demokrasi terpimpin. Presiden memegang kendali atas negara sehingga tidak terjadi bias antara satu lembaga dan lembaga lain. Di awal pembentukan lembaga negara. Lembaga-lembaga negara Indonesia mulai lahir saat demokrasi terpimpin. Contohnya saja seperti MPRS dan DPRS yang menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kedua lembaga tersebut hingga kini masih berkembang menjadi MPR dan DPR. C. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang kita ketahui, pada masa pemerintahan demokrasi liberal, undang-undang yang berlaku adalah UUDS 1950. Namun, rakyat Indonesia merasa UUDS 1950 dengan sistem liberal tidak cocok dengan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, Presiden Soekarno sudah tidak lagi menggunakan UUDS 1950 pada masa demokrasi terpimpin dan kembali dengan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Dampak negatif dari demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. A. Power presiden yang terlalu besar. Kendali negara yang sepenuhnya ada di tangan presiden membuat kekuasaannya terlalu besar. Pada mulanya, hal ini dimanfaatkan presiden untuk mengenal negara dan mengambil keputusan secara tepat tanpa terpengaruh partai yang lain. Memikirkan ideologi sendiri, namun sayangnya kekuasaan presiden seakan-akan seperti tidak ada. Presiden berhak membuat berbagai kebijakan baru. B. Jabatan Presiden seumur hidup. Pemberlakuan jabatan presiden seumur hidup juga terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Aturan itu tentu tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia, yaitu demokrasi. Kekuasaan presiden seharusnya dibatasi dan digantikan setelah beberapa tahun. Adanya aturan pengangkatan presiden seumur hidup ini justru mirip dengan negara dalam bentuk monarki, di mana ratu atau raja yang berkuasa akan menduduki tahta sampai akhir hayat. C. Masuknya militer ke dunia politik. Masuknya angkatan bersenjata ke dalam dunia politik
tidak berhasil mengendalikan konflik politik, justru memperkeruh suasana. Seperti yang diketahui, orang yang aktif dalam dunia militer seharusnya netral dalam berpolitik. Masuknya militer ke dunia politik mengakibatkan perselisihan antara politikus dengan militer yang berujung pada konflik internal. D. Konsep Nasakom. Demokrasi terpimpin juga menjadi suatu masa di masa konsep Nasakom atau nasional. Agama dan komunisme lahir. Pemikiran Presiden Soekarno ini adalah suatu upaya untuk menyatukan ideologi politik. Adapun 3 partai yang menjadikan faksi utama dalam dunia politik Indonesia pada masa itu adalah sebagai berikut. Partai Nasional Indonesia (NSA),